Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi yushrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini Alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk ke bab baru ini ya, setelah sesi perang Badar yang sukses dengan kemenangan yang gilang gemilang bagi pasukan muslim. Maka pada kesempatan pagi ini saya lanjutkan dengan bab baru, yaitu aktivitas militer antara perang Badar dan perang Uhud. Kalau dilihat dari judul bab ini sepertinya untuk membandingkan ya antara dua perang yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah, yaitu perang Badar dan perang Uhud ya, dimana kita ketahui ya, dalam perang Badar jelas umat Islam mencapai kemenangan yang luar biasa, tapi dalam perang Uhud pasukan Islam kalah ya, bisa dikatakan demikian ya. Mengapa bisa terjadi lah, ini mungkin saya juga belum baca ini saya menikmati membaca buku ini bersamaan dengan saya membuat siaran langsung ini gitu. Sesungguhnya medan pertempuran Badar adalah kontak senjata pertama antara kaum muslim dengan orang-orang musyrik. Ia merupakan peperangan yang sangat menentukan. Dalam pertempuran ini kaum muslim memperoleh kemenangan telak yang dipersaksikan oleh seluruh bangsa Arab. Pihak yang paling terpukul atas hasil peperangan ini adalah orang-orang yang mengalami kerugian secara langsung. Mohon maaf. Yaitu mereka orang-orang musyrik serta orang-orang yang melihat kemuliaan kaum muslim dan kemenangan-kemenangan mereka sebagai hantaman mematikan terhadap institusi keagamaan dan perekonomian mereka. Tidak lain mereka itu adalah kaum Yahudi. Sejak kemenangan kaum muslim dalam perang Badar, kedua kelompok ini makin terbakar kemarahan dan kejengkelan mereka terhadap kaum muslim. Ya, dalam firman-Nya Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyaddan nasi 'adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Pasti kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Surat Al-Maidah ayat 82. Di Madinah terdapat teman setia kedua kelompok ini yang terpaksa masuk Islam secara melihat tidak ada celah lagi mempertahankan kehormatan mereka. Mereka adalah Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan. Kelompok ketiga ini tidaklah lebih ringan kemarahannya daripada kedua kelompok yang disebutkan di atas. Selain itu ada pula kelompok yang keempat, yaitu orang-orang Badui yang senantiasa hilir mudik di sekitar Madinah. Bagi mereka, masalah kekufuran dan keimanan bukanlah perkara yang penting. Akan tetapi mereka ini merupakan kawanan pelaku perampasan dan perampokan yang merasa cemas dan gelisah atas kemenangan kaum muslim tersebut. Mereka mengkhawatirkan munculnya sebuah negara yang kuat di Madinah yang akan menghalangi mereka dari melakukan tindak perampasan dan perampokan. Mereka mulai membenci kaum muslim dan sekaligus menjadikan musuh mereka juga. Demikianlah bahaya mengintai kaum muslim dari berbagai penjuru. Sekalipun begitu, kelompok-kelompok ini mempunyai sikap sendiri-sendiri dalam menghadapi kaum muslim.
Setiap kelompok memilih metode yang menurut mereka tepat untuk mewujudkan tujuan mereka. Sementara sebagian kelompok di Madinah dan yang ada di sekitarnya mengambil cara berpura-pura menampakkan keislaman mereka, jadi munafikun ya, dan melakukan persekongkolan, menebarkan bermacam isu, melakukan provokasi dan penghasutan. Maka kelompok Yahudi memilih mengumumkan permusuhan dan menampakkan kedengkian serta kebencian mereka. Adapun kelompok di Mekah mengancam melakukan peperangan habis-habisan dan memproklamasikan niat balas dendam serta fokus melakukan mobilisasi umum secara terbuka, lalu mengirimkan pesan kepada kaum muslim sebagai ungkapan kondisi mereka yang isinya, hari yang masyhur pasti akan terjadi, setelahnya akan kudengarkan tangisan panjang kaum perempuan. Ini semacam ancaman yang bersifat propaganda ya. Kenyataannya orang-orang musyrik telah menggiring peperangan habis-habisan ke depan gerbang Madinah yang kemudian dikenal sebagai Ghazwah Uhud yang kelak memberikan dampak buruk bagi citra kewibawaan kaum muslim. Kaum muslim telah memainkan peran yang signifikan dalam menghadapi serangan-serangan yang berbahaya ini. Tampak jelas kepiawaian kepemimpinan Nabi SAW dan kepekaan yang tinggi yang dimilikinya terhadap berbagai bahaya tersebut. Beliau juga menunjukkan kecermatan strategi untuk melawan serangan terhadap kaum muslim. Gambaran tentang hal ini kami paparkan, penulis ya, secara ringkas sebagai berikut. Ghazwah Bani Sulaim di Al-Qudr. Laporan intelijen pertama yang sampai kepada Nabi SAW usai perang Badar adalah ya, Nabi SAW memiliki tim intelijen ya, yang sangat penting untuk pulket. Ya, pulket itu pengumpulan keterangan. Adalah bahwa Bani Sulaim dan kabilah Ghatfan telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Maka Nabi SAW bersama 200 pasukan berkuda langsung menyerang kabilah-kabilah yang telah berkumpul ini secara tiba-tiba di jantung negeri mereka sendiri dan berhasil menguasai kampung tempat tinggal mereka yang dinamakan Al-Qudr. Bani Sulaim melarikan diri dan meninggalkan di lembah itu 500 ekor unta yang kemudian disita oleh pasukan Madinah. Ghanimah ya, rampasan perang. Rasulullah SAW kemudian membagi-bagikan kepada seluruh pasukan yang masing-masing prajurit mendapatkan 2 ekor unta. Luar biasa beliau ya, langsung dibagikan gitu kan, sebagai ya hadiah lah, telah menang. Setelah sebelumnya beliau mengambil 1/5-nya sebagai humus ya, sesuai dengan Al-Quran. Beliau sendiri mendapatkan seorang hamba saya yang bernama Yasar yang lalu dimerdekakannya. Rasulullah SAW berdiam di sana selama 3 hari lalu kembali ke Madinah. Ghazwah ini terjadi pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah. Tepatnya 7 hari setelah beliau kembali dari Badar. Beliau menunjuk sebagai penguasa pengganti di Madinah Sibak bin Ar-Fatah. Ada riwayat lain yang menyatakan adalah Ibnu Ummi Maktum. Persekongkolan untuk membunuh Nabi SAW. Salah satu dampak negatif kekalahan kaum musyrik dalam peristiwa Badar bahwa kemarahan mereka semakin memuncak terhadap Nabi SAW, menjadikan Mekah makin mendidih layaknya tempayan yang dipanaskan, hingga mendorong 2 orang kesatria mereka untuk menghabisi sumber pertama perselisihan dan perpecahan ini, dan penebar kehinaan dan kenistaan ini. Dan yang mereka maksud tidak lain adalah Nabi SAW. Umair bin Wahab al-Jumahi sedang duduk-duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijir Ismail tak berapa lama setelah peristiwa Badar. Umair ini termasuk setannya Quraisy yang banyak menyakiti Nabi SAW dan para sahabatnya sewaktu masih di Mekah. Anaknya yaitu Wahab bin Umair menjadi salah satu tawanan perang Badar. Dia menyebut-nyebut para korban yang tewas dan apa yang mereka alami. Lalu berkatalah Sofwan, demi Allah, ya ini sekarang saya baru tahu ya, orang-orang kafir musyrik Mekah ini mereka selalu kalau membuat sumpah pakai demi Allah. Jadi sebenarnya mereka mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah, tetapi dalam prakteknya mereka musyrik karena kemudian menyembah berhala. Ya, meskipun mereka katakan sebagai wasilah. Ya, ini ada penjelasan yang panjang lebar dari Habib Rizik ini dan para ulama yang lain ya, termasuk Gus Baha ini. Ya, jadi yang kemudian di kalangan kaum Wahabi mengatakan kaum-kaum kafir ini ya punya ketauhidan ya. Hanya karena mereka menyebut demi Allah, mengakui adanya Allah.
kemudian diluruskan oleh Habib Rizik dan ulama-ulama yang lain. Sungguh kehidupan setelah musnahnya kaum muslim adalah lebih baik. Umar berkata kepadanya, engkau benar, demi Allah, seandainya tidak ada utang yang menjadi tanggunganku yang belum bisa kubayar, dan keluarga yang aku khawatirkan akan sengsara sepeninggalku, pasti aku akan pergi menjumpai Muhammad hingga aku membunuhnya. Karena aku punya cukup alasan untuk menyongsong mereka, yaitu anakku yang menjadi tawanan mereka. Sofwan kemudian mengambil kesempatan ini, dia berkata, akulah yang akan melunasi utangmu, dan keluargamu adalah menjadi tanggung jawabku juga. Aku akan menghibur mereka selagi mereka masih hidup. Tidak ada kata yang tidak mampu bagiku untuk menanggung mereka. Umar lalu berkata kepadanya, rahasiakanlah urusan yang menjadi antara diriku dan dirimu ini. Sofwan menjawab, baiklah. Kemudian Umar menyiapkan pedangnya, lalu mengasah dan melumurinya dengan racun. Setelah itu dia berangkat hingga sampai di Madinah. Ketika dia berada di depan gerbang masjid, tengah menambatkan kendaraannya, Umar bin Khattab melihatnya. Umar bersama kelompok kaum muslim waktu itu sedang membicarakan kemenangan dari Allah dalam medan Badar. Umar lalu berkata, itu anjing musuh Allah Umar. Dia datang pasti dengan niat jahat. Dia kemudian masuk memberitahu Nabi SAW sambil berkata, wahai Nabi Allah, ini ada Umar datang dengan menghunus pedangnya. Beliau berkata, bawalah dia masuk kepadaku. Maka Umar pun dihadapkan kepada Rasulullah SAW, sedang Umar mencengkeram lehernya dengan tali pedangnya dan berkata kepada orang-orang Ansor, masuklah ke tempat baik Rasulullah dan duduklah bersama beliau, dan waspadalah terhadap kejahatan yang dilakukan, sebab tidak ada jaminan bahwa dia tidak berbuat busuk. Tatkala Rasulullah SAW melihatnya dan melihat Umar yang mencengkeram lehernya dengan tali pedangnya, beliau berkata, lepaskan wahai Umar, mendekatlah wahai Umair. Nah, ini ada Umar, ada Umair. Maka Umair pun mendekati lalu berkata, selamat pagi. Tidak, assalamualaikum, selamat pagi. Nabi SAW menjawab, Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat yang lebih baik dari ucapan itu, wahai Umair, yaitu dengan ucapan salam, sebuah ucapan selamat penghuni surga. Kemudian beliau bertanya kepadanya, apa yang membawamu ke sini, wahai Umair? Dia menjawab, aku datang hanya untuk menemui tawanan yang ada pada kalian ini, yakni putranya. Karena perlakukanlah dia dengan baik. Beliau berkata, lalu pedang yang ada di lehermu itu buat apa? Dia menjawab, semoga Allah menjadikannya sebagai pedang-pedang yang jelek. Apakah masih ada gunanya pedang kami ini? Beliau berkata lagi, jujurlah kepadaku, apa yang membawamu datang ke sini? Dia tetap menjawab, aku hanya datang untuk hal tadi. Beliau berkata, bahkan yang sebenarnya adalah engkau telah duduk-duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr Ismail, dan kalian berdua membicarakan korban yang tewas yang dilemparkan ke dalam sumur dari kalangan Quraisy. Lalu engkau berkata, seandainya aku tidak mempunyai utang dan tanggungan keluarga, aku pasti keluar hingga aku bisa membunuh Muhammad. Lalu Sofwan mau menanggung utang dan keluargamu, asalkan engkau bersedia membunuhku. Dan Allah lah yang melindungi diriku dari hal demikian. Umar berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Sungguh wahai Rasulullah, kami mendustakan engkau atas apa yang engkau bawa berupa berita dari langit dan wahyu yang diturunkan kepadamu. Perkara ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali aku dan Sofwan. Demi Allah, aku sungguh mengetahui tidak ada yang dapat memberitakan kepadamu hal ini, melainkan hanya Allah. Alhamdulillah yang telah menunjukiku memeluk Islam dan menghantarkan aku dalam perjalanan seperti ini. Kemudian dia mengucapkan syahadat yang hak, lalu beliau SAW bersabda, ajarilah oleh kalian saudaramu ini tentang agamanya, bacakanlah Al-Quran kepadanya dan bebaskanlah baginya tawanannya. Adapun Sofwan, dia berkata, bergembiralah kalian akan datangnya kabar kepada kalian sekarang yang bisa melupakan kalian dari pahitnya peristiwa Badar. Dia senantiasa menanyakan kepada para pengendara tentang kabar Umar, hingga suatu saat dikatakan kepadanya mengenai keislaman Umar. Maka Sofwan bersumpah bahwa dia tidak akan berbicara dengannya dan tidak akan memberikan jasa apapun kepadanya selama-lamanya. Umair kemudian kembali ke Mekah dan berdakwah di sana menyeru kepada Islam. Maka melalui tangannya sejumlah besar orang masuk Islam. Ya, disinilah kalau hidayah itu datang ya. Musuh yang sudah berniat jahat mau membunuh Rasulullah, akhirnya malah masuk Islam. Luar biasa. Demikian teman-teman. Sementara yang bisa saya sampaikan, terlalu panjang nanti bisa kita lanjutkan besok lagi ya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.